Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Indrani, kelas 3B, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kuliah di Universitas Hamzah Wadi. Baik, kita akan membahas materi tentang epistemologi. Baik, yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian dari epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos berarti perkataan, pikiran, atau ilmu. Kata episteme dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja, epistemai, artinya mendudukan, mendapatkan, atau meletakkan. Maka secara harfiah, episteme berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk mendapatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya. Jadi, epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Jadi, dapat dikatakan bahwa epistemologi itu berarti pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Istilah epistemologi juga dikatakan dengan konsep ilmu, yaitu suatu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, yaitu ruang lingkup epistemologi. Menurut Muhammad Arifin, merinci ruang lingkup epistemologi meliputi hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Dan menurut Mudlor Ahmad, merinci menjadi 6 aspek, yaitu hakikat, unsur, macam-macam, tumpuan, batas, dan sasaran pengetahuan. Bahkan A.M. Saifuddin menyebutkan bahwa epistemologi mencakup pertanyaan yang harus dijawab: apakah ilmu itu, dari mana asalnya, apa sumbernya, apa hakikatnya, bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar, apa kebenaran itu, mungkinkah kita mencapai ilmu yang benar, apa yang dapat kita ketahui, dan sampai di manakah batasnya. Semua pertanyaan itu dapat diangkat menjadi 2 masalah pokok: masalah sumber ilmu dan masalah kebenarannya ilmu. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga, aliran-aliran epistemologi. Ada beberapa aliran yang berbicara tentang ini, diantaranya yang pertama, empirisme. Kata empirisme berasal dari kata Yunani empiriskos yang berasal dari kata empiria, yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya, dan bila dikembalikan kepada kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud ialah pengalaman indrawi. Manusia tahu es dingin karena manusia menyentuhnya. Gula terasa manis karena manusia mencicipinya. Jadi, yang untuk kedua itu rasionalisme. Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia menuntut aliran ini memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek. Baik, untuk yang ketiga, positivisme. Tokoh aliran ini adalah Auguste Comte. Ia menganut paham empirisme. Ia berpendapat bahwa indera itu sangat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Eksperimen memerlukan ukuran-ukuran yang jelas. Misalnya, untuk mengukur jarak kita harus menggunakan alat ukur, misalnya meteran. Untuk mengukur berat, menggunakan neraca atau timbangan, misalnya kiloan. Dan dari itulah kemajuan sains benar-benar dimulai. Kebenaran diperoleh dengan akal dan didukung oleh bukti empirisnya. Yang baik, untuk yang keempat, intuisionisme. Henry Bergson adalah tokoh aliran ini. Ia menganggap tidak hanya indera yang terbatas, akal juga terbatas, objek yang selalu berubah, demikian berpesan. Jadi, pengetahuan kita tentangnya tidak pernah tetap, intelektual atau akal juga terbatas. Akal hanya didapatkan memahami suatu objek bila
mengontraksinya dirinya pada objek itu. Jadi dalam hal itu manusia tidak mengetahui keseluruhan, tidak dapat memahami sifat-sifat yang tetap pada objek. Yang kelima, kritisme. Aliran ini muncul pada abad ke-18, satu zaman baru di mana seseorang ahli pemikiran yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme. Seorang ahli pikir Jerman Immanuel Kant mencoba menyelesaikan persoalan di atas. Pada awalnya Kant mengikuti rasionalisme tetapi terpengaruh oleh aliran empirisme. Akhirnya Kant mengakui peran akal harus dapat keharusan empiris. Kemudian dicoba mengadakan sintesis walaupun semua pengetahuan sumber pada akal rasionalisme. Nah, untuk yang keenam yaitu idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yaitu suatu hadir dalam jiwa. Pandangan ini dimiliki oleh Plato, dan pada filsafat modern, idealisme mempunyai argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Selanjutnya, pengaruh epistemologi secara global. Epistemologi berpengaruh terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban sudah tentu dibentuk oleh teori pengetahuannya. Epistemologi mengatur semua aspek studi manusia dari filsafat dan ilmu murni sampai ilmu sosial. Epistemologi dari masyarakatlah yang memberikan kesatuan dan kehormatan pada tubuh. Ilmu-ilmu mereka itu suatu kesatuan yang merupakan hasil pengamatan kritis dari ilmu-ilmu dipandang dari keyakinan, kepercayaan, dan sistem nilai mereka. Epistemologi senantiasa mendorong manusia untuk selalu berpikir, berkreasi, menemukan, menciptakan sesuatu yang baru. Semua bentuk teknologi yang canggih adalah hasil pemikiran secara epistemologis, yaitu pemikiran dan perencanaan yang berkaitan dengan bagaimana cara mewujudkan sesuatu, pangkat-pangkat apa yang harus disediakan untuk mewujudkan sesuatu itu, dan sebagainya. Selanjutnya, yang terakhir, landasan epistemologi. Ilmu disebut metode ilmiah, yaitu cara dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan disebut ilmiah sebab ilmu merupakan pengetahuan yang secara disebut ilmiah sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Burhanuddin, metode ilmiah dapat dideskripsikan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penemuan atau penentuan masalah. Di sini secara sadar kita mendapatkan masalah yang akan kita telah di ruang lingkup dan batas-batasannya. Yang kedua yaitu perumusan kerangka masalah, merupakan usaha untuk mendeskripsikan masalah dengan lebih jelas. Pada langkah ini kita mengidentifikasikan faktor-faktor yang terlihat dalam masalah tersebut. Faktor-faktor tersebut membentuk suatu masalah yang terwujud. Untuk yang ketiga, pengajuan hipotesis, merupakan usaha kita untuk memberikan penjelasan sementara mengenai hubungan sebab akibat mengakibat faktor-faktor yang membentuk kerangka masalah tersebut. Yang keempat itu hipotesis. Dari deduksi merupakan langkah perantara dalam usaha kita untuk mengaji hipotesis. Kelima itu pembuktian. Hipotesis merupakan usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta sebagaimana telah disebut di atas. Kalau fakta-fakta tersebut memang ada dalam dunia empiris kita, maka dinyatakan bahwa hipotesis itu telah terbukti sebab didukung oleh fakta-fakta yang nyata. Dalam hipotesis itu tidak terbukti, maka hipotesis itu ditolak kebenarannya dan kita kembali mengajukan hipotesis yang lain sampai kita menemukan hipotesis tertentu yang didukung oleh fakta. Nah, untuk selanjutnya, penerimaan hipotesis menjadi teori ilmiah. Hipotesis yang telah terbukti kebenarannya dianggap merupakan pengetahuan baru dan diterima sebagai bagian dari ilmu